kayak gini Sun Visor ini udah lumayan kayak gitu. Terus kemarin ini kan udah agak jujur nih kayak gini, mobil gini nanya nih kayak gini, hal kecil ini nih. Ini kayak gini 1 juta rupiah saja. Wah. Tiba-tiba akhirnya mogok sih, tiba-tiba karena bensinnya kan nggak naik kan. Iya. Akhirnya kita towing. Gue suka ngobrol dulu gitu, kadang-kadang gitu kata orang gitu. Kebanyakan orang kiranya kita bercanda ya. Iya. Padahal serius loh kita ngobrol hari dulu. ini gue mau ke sini. Be nice ya, gue bilang kayak gitu lah. Jangan. Para cowok-cowok tuh harus punya hobi, kalau enggak uangnya malah entah kemana. Dan inilah How to Treat Your Car Season 2. I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Sambil jalan pelan-pelan aja nggak apa-apa bang. Irit bensin kita. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Kalau kita ngomongin soal mobil GDM, mobil yang lagi hype-hype-nya di Indonesia tuh apa sih? Bisa Supra, 86, dan salah satunya Estilo ini. Sedap. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu namanya siapa nih? Kenalin dulu dong. Gua nama lengkapnya Nindyo Suaratama, Siap, tapi dipanggil Dio aja. siap, Bang Dio ya. Siap. Oke. Karena ini adalah mobil GDM, ini sampai kita janjian tapi udah lama banget bang ya. Akhirnya baru jadi. Ke PPKM lah, Iya, inilah iya. ya kan. Ribet banget ya. Ini sekarang PPKM level berapa nih, entahlah, akhirnya kita ketemu juga ya. Kita tungguin pedesnya kapan ya. Abang belinya berarti dari kapan nih? Jujur aja sih, make ini sih kurang lebih baru sekitar 1-2 tahun lah. Oke. Gitu. Untungnya itu belinya belum pas kegoreng banget ya. Belum kegoreng banget. Tapi kalian harus tahu harga belum kegorengnya adalah Tit gitu. Tapi update terakhir sudah ada yang nawar di 150. wow, 150 buat Estilo sebenarnya worth it, tapi itu harga sebenarnya kegoreng banget. Betul. Ini mobil by the way udah pernah dicoba juga, katanya bisa sampai 140 dan kayaknya masih bisa naik bang. Kalau kilometernya sih 220 nih mentoknya sih. Harusnya sih bisa. Cuman ya karena faktor mobil ini ya paling cuman seinget gue sih ya 140 160 deh terakhir itu. Dan kayaknya agak ngeri juga ya. 90 coba lari 200 kayaknya ngeri juga ya. Pernah sih udah ngecek kaki-kaki, katanya mekaniknya dia cuma bilang aman bos ya kan. Oke aja sih. Iya, cuman kan kita kan yang ini nih keselamatan ya kan. Nah itu yang bikin pusing adalah keselamatannya nih. Takutnya pas udah ini ban hilang sih, dia kan di sono nggak bisa nanggung jawab. So far pakai mobil ini seneng bang? So far seneng karena memang ya ini adalah dream come true-nya kan. Dulu kan ya pasti ini kan cita-citanya dulu. Zaman ya kan? dulu ya pas abang ini ya. Cita-cita zaman ABG lah ya kan. Melihat mobil ini tuh fenomenal sekali. Dan beberapa temen yang memang pas waktu itu ada yang mungkin kakak kelas lah ya, kakak kelas SMA ada yang pakai ini. Dan dulu pas SMP ada yang orang tuanya pakai ini. Mobilnya memang dari dulu sih udah ikonik banget gitu kan, karena 2 pintu. Ya memang sih sempat meredup, tapi harganya juga nggak jatuh-jatuh banget. Tapi ini memang sekarang ini harganya lagi luar biasa lah. Oke. Kalau disamain nih bang, zaman sekarang gitu, mobil ini tuh dulu kan saya belum lahir nih. Saya belum lahir nih. Pas di zaman itu mobil ini tuh sekelas apa nih kalau zaman sekarang nih? Ya pasti ini tetap ngikutin dengan gennya. Ini kan memang Estilo itu kan gennya kan Civic. Ya untuk saat ini ya adalah Civic. Sekelas Civic ya? Civic hatchback gitu kan. Civic atau Civic RS
ya mungkin ini Civic RS karena juga ada yang Civic Type R kan. Civic Type R yang kondisi baru itu harganya kan 2 kali lipat daripada Civic yang biasa gitu. Nah ini Civic RS-nya sekarang lah gitu ya. Kalau dulu kebetulan nggak ada RS-nya sih, cuma Civic yang ya, ibaratnya ini Civic hatchback lah ya, Civic hatchback yang biasanya. Ya RS bukan Type R, benar. Bisa ditanyain mobil idaman abang, kayaknya ini mah udah masuk ke dalam mobil idaman abang ya? Masuk sekali. Makanya dulu kan dia sempat ketika dulu awal-awal belajar nyetir gitu kan, sempat bilang ke orang tua mau mobil ini gitu kan. Cuman ya namanya tipikal keluarga Indonesia adalah yang dicari adalah mobil praktis dan mobil muatnya banyak. Bener. Iya kan? Ya mungkin ketika itu orang tua punyanya Kijang. Gitu. Tapi Kijang sih legendaris juga sih. Legendaris juga. Iya. Sampai sekarang masih dicari dan masih banyak yang main. Betul. Iya. Itu sih. Jadi memang ya ini nemenin SMP, SMA. Ya awal-awal kuliah lah ya, awal-awal kuliah itu masih kelihatan, cuman sempat hilang lagi ya mungkin sekitar 2 tahun inilah muncul lagi gitu. Okay. So far apa nih bang penyakitnya di mobil ini bang selama 2 tahun bawa nih? Kalau ini basically-nya nih udah mobil harian, makanya mungkin fitmentnya kita juga fitment inilah harian. Sopan lah. Iya. Sekarang bahasanya bahasa sopan kan. Bener. Bahasa sopan. Jadi kita masih bisa buat harian. Tapi memang gue juga pernah dikerjain. Kenapa tuh? Ya pasti memang dari dulu ini kendalanya adalah overhead mobil ini. Overhead. Jadi ya memang kalau sekarang rutinitas sebelum pakai mobil ini adalah buka kap dulu, lihat temperatur isi, air temperatur, dan ini pun mungkin di belakang tadi lihat bahwa Aqua itu sebenarnya air cadangan. Oh iya. Ternyata bukan buat minum ya? Bukan buat cadangan ya. Gitu. Jadi itu sih. Terus ya yang lainnya mungkin faktor umur ya. Gue juga pernah juga kemarin pas lagi mau pulang ke rumah maghrib itu full pumpnya nggak naik. Wah. Gitu. Jadi nggak tahu tuh isinya masih berapa kan? Jadi ya tiba-tiba akhirnya mogok sih. Tiba-tiba karena bensinnya kan nggak naik kan. Iya. Akhirnya kita towing. Oh, mogok di dalamnya maksudnya isinya ada tapi nggak ke detect gitu ya, nggak ke mesin gitu ya? Jadi kalau full pump itu dari tangki bensinnya itu filter oil pumpnya ini itu nggak ngangkat sampai ke mesinnya. Iya. Berarti jadi kalau starter kita nyala abis itu mati. Gitu. Nggak keisep ke mesin lah jatuhnya ya. Kayak orang masuk angin gitu ya. Betul, mampet betul. Iya. Itu sih. Tapi sekarang udah fix lah ya itu ya. Udah kemarin udah di itu lagi ya. Cuman intinya sih kita buat jaga-jaga aja sih. Spare part kecil-kecilnya juga lumayan makan dompet. Bener. Ya? Makanya kan tadi kemarin kan sebelum kita ketemu sempat nanya speknya apa aja sih. Speknya standar, gue bilang nggak ada apa-apa. Cuman memang dari awal memang membuat mobil ini konsepnya memang back to OEM atau standar aja. Makanya secara tampilan cuman ganti fitment aja, velg aja. Nah ini jujur aja ya udah jajah kayak gini sun visor ini udah lumayan kayak gitu. Terus kemarin ini kan udah agak jujur deh kayak gini, mobil kayak gini, nanya nih kayak gini, hal kecil ini kayak gini 1 juta rupiah saja. Wah. Padahal ya buat look juga nggak penting-penting banget ya kan. Cuman kemarin gue udah dapat, gue tanya, gue DM gitu kan. Ternyata mahal ya. Iya kan, ready. Kalau maksudnya hal kayak gini 300 mah oke lah gitu kan. Masih itu sih 300 ya. Itu. Dan yang lucunya adalah kemarin salah satu yang mungkin dia juga bikin story. Bikin story itu apa namanya? Kok harga istilah makin goreng ya, pas spare part perlu gue naikin lagi, gue balas aja lagi, jangan bang, gue bilang itu juga masih banyak yang belum kebeli sama lo ya kan. Itu sih. Abang sadar gak? Mobil ini tuh mobil yang GDM lover incar banget bang. Iya, karena ya kalau menurut gue ya karena mungkin ya untuk saat ini di Indonesia itu kan posisinya kan ada produksi yang memang lokal sama yang kiblat memang dia diproduksi di Jepangnya asli. Nah salah satunya mobil Civic ini memang kenapa sampai sekarang posisinya spare partnya masih mahal dan memang seluruh dunia juga masih pakai mobil ini karena banyak spare part aftermarketnya itu yang malah yang brand new.
Itu yang mungkin yang salah satunya membuat harga mobil ini masih relatif stabil. Bukan mobilnya yang brand new, spare partnya sekarang. Iya, brand new-nya banyak loh itu kayak gitu. Dan lucunya juga banyak juga kayak tuner-tuner itu yang masih ngeluarin part-part modifikasinya. Jadi mungkin yang itu yang membuat harga mobil ini juga lumayan naik ya. Lumayan ya, belum turun-turun lah untuk saat ini gitu sih. Selama 2 tahun ya berarti? 2 tahun? Ya. 2 tahun gini. Nah, apa momen yang paling membanggakan pas bawa mobil ini? Pasti banyak dong. Kita punya mobil ini kan, awalnya kan. Iya. Awalnya, nah terus ya pasti kita ngerapin satu-satu, terus sama ya pasti yang paling senang ya ketika mobil ini difoto gitu kan. Itu sih yang paling itu yang ya untuk saat ini adalah yang paling happy adalah dia bisa nemenin gua aktivitas tanpa ada masalah sih, itu aja. Kadang-kadang kayak gitu ya jujur kalau mau gue berangkat gue suka ngobrol dulu gitu, kadang-kadang gitu kata orang gitu. Kebanyakan orang kiranya kita bercanda ya. Iya, padahal serius loh kita ngobrol hari dulu. ini gue mau ke sini be nice ya, gue bilang kayak gitu lah. Jangan hati lu ya. Jangan aneh-aneh lah gue bilangnya kan. Iya. Apalagi kayak gini aja kan kita janjian ya kan, janjian. Maksudnya kan ya hal-hal resiko itu kan juga ada. Pasti karena ada. Kan mobil juga udah tua, walaupun bener. secara ini mobil ini sehat untuk saat ini. Sama kayak kita lagi naikin kan nggak ada masalah kan. AC dingin gitu kan. Kita belum tahu nanti pulang. Iya kan? Iya, hal-hal itu sih. Mungkin ya karena mobil tua banyak partnya yang memang sudah uzur sih, gitu aja sih. Tuh. Berarti selama 2 tahun ini kan pakai daily nih, Bang. Paling jauh kemana nih mobil ini? Fitment kayak gini loh tapi. Paling sih masih sekitaran sini ya. Sekitaran sini ya. Kalau ngomongin dari Jakarta ya paling maksimal sampai Bekasi, BSD, ya Depok sih paling. Pernah nyampe Sentul paling Sentul ya. Sentul lumayan sih. Situ sih. Ya itu kan masih terjangkau karena jujur aja ya setidaknya harus standby mobil towing sih. Bener. Mobil towing. Jadi ya jujur aja ya kalau misalnya ini mau keluar, gua sebisa mungkin masih ada matahari kayak. Oke. Ya kan kalau misalnya apalagi kalau misalnya keluar malam terus tempatnya antah berantai kan takutnya kan kita tiba-tiba nggak tahu ya kan. Apalagi towingnya nggak siap, waduh sendiri banget tuh. Ya so far cuman selama masih ada matahari ini gua masih berani lah kemana-mana di Jakarta inilah. Belum kita bahas nih, mobil ini udah dimodif apa aja nih? Tadi kan ada tuh di list Bang, tapi kita sebutin dulu deh dikit-dikit deh. Iya, paling sih memang kalau mobil ini secara look lebih standar ya. Paling kalau dari eksteriornya aja nih hanya diganti bawaannya itu aslinya tuh 14, ini cuma naik 1 inch. 1 inch saja. Kemudian untuk lowering kitnya di sini masih pakai custom. Karena kemarin sempat pakai yang sport, yang berbrand itu, bermerek itu lebih agak pendek jatuhnya sih. Ya akhirnya kita untuk sementara pakai hariannya kurang enak kali Bang ya? Iya. Oke. Itu terus kalau untuk engine bay-nya sendiri kondisinya juga masih standar ting-ting ini mobilnya. Ya cuman mungkin kalau secara turun mesin sudah pernah turun mesin dan sedikit porting polish. Tapi jeroannya masih standar, hanya ganti exhaust system aja sih. Dari header sampai muffler itu kita ganti custom juga sih. Jatuhnya sebenarnya full sih sudah ya. Jatuhnya sebenarnya udah full sih berarti. Bener ya, anggap step 1 ya. Ada rencana gak mau di paling deket nih ngapain nih Bang mobilnya nih? Sebetulnya pasti kan ini kita bedanya mobil baru dan mobil lama banget ini. Kita sekarang lebih ngumpulin part-part yang missing aja sih sebelumnya sih, lebih nyari-nyari part-part missing, terus juga ada yang lebih perbaikin yang apanya. Cuma yang kalau yang lain-lainnya sih belum ada, malah sih pinginnya yang memang mungkin terlihat kayak ini interiornya kan sudah di retrim pakai jok kulit. Malah untuk saat ini pinginnya pingin dibalik ke blue drill lagi. Nah, kemarin sih udah nyari-nyari, cuman harganya luar biasa untuk saat ini. Jadi dan ada pertimbangan lain lah ya. Betul. Jadi mentalnya belum kuat aja sih. Mentalnya belum kuat. Kok beli ini kok harganya segini ya? Itu sih. Oke deh. So far kita udah ngobrol panjang banget nih, Bang. Yang terakhir nih, Bang. Apa pendapat lu soal hobi mobil itu cuman buang-buang duit aja? Satu kalimat. Para cowok-cowok tuh harus punya hobi. Kalau enggak, uangnya malah entah kemana. Bener.
Itu aja sih. Setuju. Itu aja sih. Iya. Oke, itu tuh harus didengar tuh teman-teman, pesan dari Bang Dio nih. Oke, gitu aja How to Treat kali ini. Menurut kalian gimana nih? Seru gak? Dan estilahnya keren gak nih? Sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian suka boleh di like, comment, subscribe. Kalau nggak suka di dislike aja. Bagiin ke teman-teman kalian yang penasaran. Dan udah, ada lagi? Udah itu aja. Siap. Thank you Bang Dio. Estilahnya keren. Thank you. Bye-bye. What's your name, man?